yang tergabung di dalam Perkumpulan Advocaten Indonesia menjadi korban daripada Anda. Saudara Junaidi diduga ya kerap meminta-minta uang kepada para anggota. Sebenarnya seorang Junaidi itu tampaknya memang sudah merencanakan untuk menjebak saudara Pablo dalam hal ini. Konflik internal di Perkumpulan Advocaten Indonesia atau PAI semakin memanas dengan terungkapnya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh mantan Ketua Umum Sultan Junaidi. Ketua Badan Pengawas PAI Pablo Putra Benoa pun mengungkapkan awal mula penunjukan dan serangkaian keluhan terkait praktik minta-minta uang yang diduga dilakukan Junaidi kepada para anggota. Tak lama setelah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada 23 April 2025, Pablo mulai menerima banyak pengaduan dari anggota PAI. Berbagai laporan menuding Junaidi sering meminta uang dari mereka. Nominalnya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah dengan beragam alasan yang tidak pernah dijelaskan secara transparan. Saya ditunjuk menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advocaten Indonesia itu sejak 23 April 2025, di mana saya ditunjuk sebagai Sekjen berdasarkan SK yang diberikan langsung oleh saudara Junaidi kepada saya di atas panggung di acara halal bihalal yang diselenggarakan di Bandung. Nah, ketika itu saat saya menjabat sebagai Sekjen, banyak pengaduan dari anggota yang bermunculan yang masuk kepada saya sebagai seorang Sekjen di sini gitu. Nah, pada saat saya mendengarkan pengaduan, mulai dari banyak orang yang mengatakan bahwa saudara Junaidi diduga ya kerap meminta-minta uang kepada para anggota, mulai dari uang 500 ribuan, mulai dari uang sejutaan hingga puluhan juta, yang tujuannya dengan alasan berbeda-beda atau beragam. Dalam upaya menjaga citra baik PAI dan Ketua Umum di mata anggotanya, Pablo Putra Benoa menyatakan telah memberikan bantuan finansial yang signifikan kepada Junaidi. Ia mentransfer dana dalam jumlah besar, diperkirakan mencapai total 500 juta rupiah dan bahkan membelikan 1 unit mobil secara tunai. Tujuannya adalah agar sang ketum tidak lagi perlu meminta-minta uang dari anggota yang dianggap merusak martabat organisasi. Meski demikian, upaya Pablo tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Junaidi diduga tetap melanjutkan praktik meminta uang dari anggota, bahkan untuk nominal kecil sekalipun. Setelah saya mendapatkan informasi itu, akhirnya karena saya sudah ditunjuk menjadi Sekjen di Perkumpulan Advocaten Indonesia, maka saya harus membuat agar Perkumpulan Advocaten Indonesia ini memiliki marwah, memiliki martabat yang baik, agar ketua umum daripada PAI ini pun tidak dicelah atau dicemooh oleh para anggota. Sehingga yang saya lakukan untuk saudara Junaidi adalah saya memberikan uang yang cukup besar kepada saudara Junaidi. Uang yang pernah saya transferkan ke saudara Junaidi, saya penuhi kebutuhan daripada saudara Junaidi. Ini adalah semua bukti transfer yang pernah saya berikan kepada Junaidi di rekening beliau. Ini nilai berapa? Oh, ini mulai dari 10 juta, lalu ada uang 18 juta. Ini adalah uang yang pernah saya transfer ke saudara Junaidi, 2 juta, hingga ada lagi berapa nih, 12 juta. Pokoknya total yang saya pernah berikan kepada saudara Junaidi, totalnya bisa mencapai kurang lebih berkisar di angka 500 jutaan.
bersama dengan itu termasuk dengan mobil yang saya berikan kepada saudara Junaidi. Bahkan saya pernah mentransfer uang 66 juta kepada saudara Junaidi. Jadi bukan uang kecil. Saya pernah sampaikan, saya pernah berikan kepada saudara Junaidi pada saat itu sebagai ketua umum. Nah, tidak lama berselang ada banyak sekali pengaduan kembali kepada saya. Ternyata setelah saya memberikan sejumlah uang kepada saudara Junaidi, ternyata saudara Junaidi masih mengulangi perbuatannya dengan mengeluh kepada anggota-anggota, mulai dari uang-uang yang cukup kecil nominalnya menurut saya. Bahkan uang 100.000 rupiah pun beliau minta dari anggota. Ini menurut pengakuan daripada anggota Perkumpulan Advokat Indonesia. Setelah serangkaian dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Umum Junaidi, Pablo Benoit sebagai sekjen saat itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, Junaidi menahan keputusan tersebut. Ia pun menyetujui pergantian posisi Ketua Umum. Karena kejadian itu pula, hingga pada akhirnya saya menyatakan diri untuk mundur dari Perkumpulan Advokat Indonesia. Dan saya punya rekaman CCTV, saya sudah persiapkan semuanya. Lalu ketika itu saya menyatakan mundur, ternyata saya ditahan oleh saudara Junaidi. Saudara Junaidi menyampaikan kepada saya untuk tidak mundur dari Perkumpulan Advokat Indonesia. Dengan matanya yang berkaca-kaca, tepat duduk di ruang tamu rumah saya. CCTV sedang menyorot pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya saya menyampaikan keluh kesah saya. Saya bilang sama beliau agar saya ingin tetap di PAI dengan catatan ketua umum daripada Perkumpulan Advokat Indonesia bukan yang bernama Junaidi atau Sultan Junaidi. Saya sampaikan kepada beliau, saya tetap mau ke PAI asal ketua umumnya bukan Anda. Saya sampaikan. Dan ternyata hal itu disetujui oleh beliau. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah screenshot percakapan WA, percakapan langsung, bahkan ada rekaman pembicaraan daripada saudara Junaidi yang menyatakan untuk segera melakukan perubahan. Nah, pada saat itu akhirnya muncul kesepakatan antara saya dengan Junaidi untuk menunjuk ketua umumnya Rey Utami, istri saya sebagai ketua umum. Pada saat itu saya tanyakan kepada saudara Junaidi apa yang kira-kira saudara Junaidi inginkan dari saya kalau memang ketua umumnya Rey Utami. Lalu saudara Junaidi menyampaikan dia sedang butuh 1 unit mobil Harrier pada saat itu. Langsung saya belikan. Saya membelikan saudara Junaidi 1 unit mobil Harrier secara cash. Oke? Dan mobil tersebut diterima akhirnya oleh beliau. Menyusul kesepakatan tersebut, Junaidi menyerahkan akte pendirian PAI beserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham untuk dilakukan perubahan. Namun, proses itu dikejutkan oleh permintaan Junaidi untuk mengubah akta tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional yang semestinya. Bahkan, Junaidi secara terang-terangan meminta agar tanda tangan yang terkumpul dari Rapat Kerja Nasional atau Rakernas di Semarang diedit dan digunakan untuk memuluskan perubahan akte tersebut. Pablo Benoit yang mengklaim dirinya sebagai sosok yang taat hukum pun menolak keras permintaan manipulatif tersebut. Boleh kita lihat juga, kita lihat aja siapa sih yang minta untuk dilakukan pemalsuan. Siapa sih yang minta untuk dilakukan pemalsuan? Ya dia nih. Daftar hadir peserta Rakernas PAI Semarang. Ini daftar hadir ya. Di Semarang ya. Rakernas tanggal 22 dan 23 Februari 2025. Diedit jika bisa. Kita bikin jadi munaslup untuk ubah akta Dinda. Coba siapa yang suruh ngedit? Ya. Ini manusia ini kelakuannya emang seperti itu gitu. Emang apa namanya? Kerap membolak-balikan fakta. Ini kalau saya buka semua ini malu. Karena kalau saya buka semua, saya masih memahami bahwa Junaidi punya anak dan istri. Sehingga saya masih menjaga perasaan daripada anak istri Junaidi. Kita klarifikasi atas apa yang menjadi tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kepengurusan Perkumpulan Advokat Indonesia yang sekarang. Jadi gini, kalau kita kaji secara
mendalam ya. Sebenarnya seorang Junaidi itu tampak ya memang sudah merencanakan untuk menjebak saudara Pablo dalam hal ini dengan peristiwa April. Coba cerna lebih dalam kegiatan apa yang dilakukan di bulan April tersebut. Bagaimana dia tidak menjalankan hasil Munas, dan bagaimana bulan April juga Dewan Pendiri mengeluarkan dekret pemberhentiannya, dan di bulan April juga dia seakan-akan merayu Pablo dan istrinya untuk menduduki posisi ketua umum dan bendum di situ. Karena dia sudah sadar, dia sudah dicopot sebenarnya, tapi dia mau mencari celah, mencari nilai ekonomi di situ. Nah, ini yang sangat disayangkan bagi seorang yang mengerti hukum, apalagi kedudukannya sebagai ex-ketua umum organisasi advokatnya. Ini sangat disayangkan, sangat bertabrakan dengan tujuan hukum itu sendiri. Bagaimana seorang pemimpin melakukan hal yang demikian? Jadi dalam hal ini saya sebagai humas menyatakan sikap atas dugaan apa isu-isu yang sekarang lagi beredar, bahwa akan melaporkan. Kami siap secara bukti otentik, serta adanya pengakuan-pengakuan dari seluruh anggota yang benar-benar menyadari kedudukan organisasi berdasarkan administrasi negara yang benar. Setelah upaya menolak manipulasi akta, langkah tegas diambil terhadap Ketua Umum Sultan Junaidi. Pablo Benua lantas menghubungi 3 pendiri PAI yang terdaftar di SK Kemenkumham. Secara mengejutkan, mereka membenarkan bahwa Junaidi telah dihentikan sebagai Ketua Umum PAI sejak 21 April 2025 berdasarkan surat keputusan Dewan Pendiri. Pemberhentian itu pun dianggap sah karena didukung mayoritas Dewan Pendiri. Selain itu, SK Kemenkumham lama PAI dinyatakan kadaluarsa karena tidak didaftar ulang sejak 2022 setelah 5 tahun berlaku. Meskipun Musyawarah Nasional atau Munas di Bali pada Agustus 2022 kembali memilih Junaidi, pengurus baru tidak didaftarkan ke Sistem Administrasi Hukum atau AHU. Junaidi juga diketahui sering memberhentikan dan mengganti sekjen secara sepihak. Tapi karena saya orang hukum, saya adalah orang yang taat terhadap hukum, saya tidak mau melakukan satu perbuatan yang nanti ujung-ujungnya bisa mencelakakan saya. Akhirnya pada saat itu saya menghubungi para pendiri yang terdaftar di dalam SK Kemenkumham yang pertama. Ada Junaidi, ada Reandi Kalito, ada Edi Utama, ada Hasan Sutisna. Ketiga-tiganya ini saya hubungi. Jadi Reandi Kalito, Edi Utama, dan Hasan Sutisna saya hubungi satu persatu. Saya minta kesepakatan mereka untuk ikut menyetujui perubahan daripada Perkumpulan Advokat Indonesia, akte pendiriannya. Alangkah mengejutkan ketika saya bertemu dengan 3 orang tersebut. Ternyata mereka mengaku bahwa saudara Junaidi telah diberhentikan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia. Ini ada suratnya. Ini adalah surat keputusan Dewan Pendiri Perkumpulan Advokat Indonesia yang tertanggal pada 21 April 2025. Oke, di mana akhirnya para pendiri memberikan surat tersebut kepada saya. Di sini poinnya adalah memerintahkan agar mengeluarkan saudara Junaidi SSY dari posisinya sebagai Dewan Pendiri. Yang kedua, memerintahkan Badan Pengurus Pusat BPP untuk memberhentikan saudara Junaidi SSY dari posisinya sebagai Ketua Umum melalui rapat pengurus BPP. Jadi rekomendasi untuk melakukan rapat pemberhentian terhadap Junaidi itu datang dari Dewan Pendiri, menyatakan bahwa ada pertimbangan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 SK Kemenkumham tersebut berlaku. Tetapi ketika di tahun 2022
SK Kemenkumham tersebut tidak didaftarkan kembali. Tidak dilakukan perubahan terhadap akte pendiriannya. Artinya, status SK Kemenkumham tersebut kadaluarsa. SK Kemenkumham tersebut tidak lagi berlaku kepengurusannya karena jelas dalam ketentuan anggaran dasar bahwa ketua umum hanya dapat menjabat selama 5 tahun. Kalau mau terpilih lagi, maka harus dilakukan musyawarah nasional ke Bali. Nah, ternyata mereka melakukan musyawarah nasional di Bali. Pada saat itu tanggal 19 dan tanggal 20 Agustus tahun 2022. Akan tetapi di dalam di dalam Munas tersebut terpilihlah Junaidi sebagai ketua umum kembali dan seorang sekjen bernama Oking Ganda Miharja. Nah, setelah mereka dua terpilih, bukannya mereka melakukan perubahan terhadap akte pendirian, justru Junaidi melakukan pemberhentian sepihak terhadap sekjen. Dan dia gonta-ganti sekjen setelah itu. Dia memilih orang lain bernama Tommy Tri Yunanto. Saudara Tommy Tri Yunanto, rekan kita di sana untuk menjadi sekjen. Kebetulan teman baik beliau sekjen saat ini. Kegagalan Junaidi untuk mengemban marwahnya sebagai ketua umum meski telah menerima bantuan finansial yang besar menjadi salah satu faktor utama yang memicu tidak percaya dari anggota PAI dan berujung pada perubahan kepengurusan. Atas dasar itu, rapat Dewan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat atau BPP akhirnya memutuskan untuk secara resmi memberhentikan Junaidi. Keputusan tersebut diikuti dengan pengangkatan kepengurusan baru untuk Perkumpulan Advokaten Indonesia. Di antaranya menunjuk Kay Utami sebagai ketua umum dan Pablo Benua sebagai badan pengawas PAI. Lalu setelah dipilih Tommy Tri Yunanto, dia mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memilih saya sebagai sekjen pada saat itu. Juga secara sepihak tanpa persetujuan daripada Tommy Tri Yunanto. Nah, atas pertimbangan itu, anggota akhirnya membuatlah yang namanya mosi tidak percaya. Oke, muncul yang namanya mosi tidak percaya dari anggota. Sehingga atas dasar ini pula, atas dasar mosi tidak percaya, muncullah gerakan untuk mengganti ketua umum Sultan Junaidi. Bahkan diperkuat dengan pernyataan sikap para anggota setebal ini. Intinya anggota yang nggak percaya sama Sultan Junaidi alias Junaidi. Setelah kita melakukan keputusan rapat Dewan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat kepengurusan, dihasilkanlah keputusan Junaidi diberhentikan sebagai ketua umum dan mengangkat kepengurusan yang baru. Di antaranya Rai Utami Esos SH sebagai ketua umum, Dodi Haribowo SH MH sebagai wakil ketua umum, Surya Hamdani SE SH MH sebagai sekretaris, Saudara Rangga sebagai wakil sekretaris, Christopher Angga Sastra sebagai bendahara, dan saya Pablo Putra Benua sebagai pengawas. Itulah kepengurusan yang harusnya sah berdasarkan akte yang dibuat oleh Saudara Notaris Sarawati. Ini dia. Oke, dan telah didaftarkan ahunya di dalam Sistem Administrasi Umum Hukum Kementerian Hukum, Dirjen Ahu. Jadi sudah jelas. Dan kalau menurut mereka seakan-akan kita membuat salinan akte tersebut atau membuat minuta, membuat akte tersebut berdasarkan Munas, berdasarkan musyawarah nasional luar biasa, justru itu adalah kekeliruan yang besar. Karena judul daripada akte tersebut adalah pernyataan keputusan rapat Dewan Pendiri bersama pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokaten Indonesia. Dan saya sudah bolak-balik akte tersebut 1000 kali, nggak ada kata-kata musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa di dalam komparasi akte tersebut. Sehingga akte tersebut dibuat ya berdasarkan rapat Dewan Pendiri bersama dengan pengurus Badan Pimpinan Pusat. Clear. Maka akte kita sah. Nah, bagaikan petir di siang bolong, ujub-ujub ternyata Saudara Junaidi
melakukan perubahan kembali terhadap akte yang sudah kami terbitkan. Oke, ke dalam lalu mereka daftarkan ke dalam Kementerian Hukum di Sistem Administrasi Hukum Umum melalui seorang notaris di Magelang bernama Elisa Surya Triardini MKM. Oke, di Magelang. Itu didaftarkan di dalam Kementerian Hukum. Kami mau tahu dasar daripada akte tersebut dibuat, apa dasarnya? Kok bisa tiba-tiba mereka ujuk-ujuk datang melakukan pendaftaran terhadap akte tersebut tanpa dasar akte yang jelas. Akte yang jelas ada di kami. Bagaimana caranya? Justru jangan maling teriak maling. Saya ingatkan kepada saudara Junaidi untuk tidak maling teriak maling. Oke? Jangan Anda seakan-akan diri Anda adalah korban, karena yang sesungguhnya adalah begitu banyak saat ini para advokat yang tergabung di dalam Perkumpulan Advoketan Indonesia menjadi korban daripada Anda.